Terima kasih masih di Net24. Zi, kamu selama ini pernah memelihara hewan apa? Wah, saya tuh pencinta binatang nih kok. Saya pernah Oke. pelihara ikan, hamster, kelinci, anjing juga pernah. Kalau Udah. kamu? Kalau saya pinginnya sih pelihara Rottweiler sih, tapi ada satu lagi musang deh. Musang? Kok antik sekali pilihan hewan kamu itu bukannya langka, nggak boleh dipiara? Hewan liar sih Zi, tapi sebenarnya saya pingin memelihara musang ini karena selain bisa nanti pingin buka usaha kopi musang alias kopi luwak dan juga ada salah satu komunitas yang di Pekalongan ini memelihara musang. Langsung saja kita lihat Musang Lover Indonesia di Pekalongan. Saya suka sama musang karena lucu dan kotorannya tidak bau seperti kucing. Kalau sudah besar, baunya wangi. Musangnya namanya Bubuk, umurnya 1 bulan. Kalau setiap hari Minggu diajak kumpul-kumpul sama pecinta musang Pekalongan. Dulu mulai suka sama musang 4 bulan yang lalu. Waktu itu saya main di lapangan Citayu, terus ada komunitas musang, lah terus saya ikut ke sana. Nah, lihat-lihat kok tertarik. Nah, rencana nih mah beli musang kok, temen kok ada yang punya musang. Terus saya konfirmasi ada yang mau jual. Si musang itu hewan yang sangat aktif, tapi dia kalau semisal kita berikan kasih sayang, dia pasti akan sayang sama kita. Sebenarnya jenis-jenis musang itu ada banyak, tapi saya tertarik dengan musang pandan. Soalnya dari karakter baunya itu bau wangi, nggak seperti musang-musang lainnya. Musang ini adalah terutama dia kalau musang pandan gitu kan dia endemik Indonesia ya. Dia merupakan binatang nokturnal ya dan dia omnivora juga. Kita memberi makan itu biasanya 2 kali sehari. Jadi pagi itu buah, pisang gitu. Kalau malam kita biasanya ada yang nasi sama susu. Musang ini karena dia binatang berbulu ya dan dia juga makan banyak, maka kita harus tetap jaga kebersihan apalagi di musim penghujan seperti ini. Terutama kebersihan kandang dia harus tetap terus. Kandang harus dibersihkan setiap 2 minggu sekali, semprot disinfektan dan lain sebagainya ya. Dimandikan tetap, ada yang dimandikan 2 hari sekali, ada yang tiap hari juga ada, tetapi untuk dimandikan itu wajib karena musang ini adalah musang peliharaan yang mana sering kita pegang. Untuk perawatan kuku ya memang perlu karena ketika kita pegang, ketika kita gendong, kuku itu biasa yang untuk mencengkram. Maka bisa dilihat teman-teman pada pakai lengan panjang semua karena memang kuku agak bahaya. Jadi ada periodenya, misalkan 2 bulan atau 1 bulan itu harus dipotong memang. Untuk jenis-jenis musang di Pekalongan memang boleh dilihat ya. Kita cuma hanya ada 2 jenis ya. Di sini semua dasarnya adalah musang pandan karena itu adalah yang paling bisa kami jangkau di kota kecil. Dan untuk musang pandan sendiri kami di sini ada musang pandan yang biasa sama musang pandan yang ekor putih. Kalau musang dewasa itu ukurannya bisa 2 kali lipatnya kucing. Kalau panjangnya itu bisa nyampe 1,5 meter. Terus karakteristiknya dari corak warna itu beda sama kucing. Kalau kucing kan lebih panjang bulunya, kalau musang lebih halus. Kalau musang pandan itu umurnya kalau dirawat dengan baik bisa nyampe 15 tahun sampai 20 tahun. Terus masa breedingnya 1 tahun ke atas lah. 1 tahun ke atas kalau udah birahi dia bisa dikembangbiakkan. Yang harus dihindarin terutama itu kalau kita menjemur
Habis mandi ya kita jemur maksimal 30 menit lah. Kalau lebih dari itu kalau cahaya pas fokus kalau siang hari itu bisa menyebabkan mata katarak. Biar musang pasti digigit, jangan takut digigit. Soalnya kalau itu memang karakternya suka menggigit. Jadi biarin kalau semisal kita gigit nggak apa-apa. Paling luka lecet dikit, tapi kelamaan-kelamaan ntar si musang pasti akan bosan sendiri menggigit. Cara melatih musang biar bonding dan lari-lari kecil sebenarnya gampang-gampang susah. Soalnya itu tergantung si musang, dia mau diajak bercanda, apa si musangnya cuma monoton, malas-malasan lah. Kemungkinan saya beruntung dapat musang yang aktif, terus dia mau nurut sama saya. Ya saya beri nama Bobby. Jadi kalau dia panggil nama Bobby sama ditepuk, dia pasti akan samperin saya terus lari-lari. Sampai sekarang dia masih juga bonding. Yang membedakan musang dari hewan lain itu, satu, musang itu sebenarnya kan binatang liar. Jadi di mana-mana musang itu sebenarnya belum banyak yang memelihara. Makanya itu saya tertarik karena keunikannya itu. Jadi belum banyak yang melihara, jadi unik saya pelihara. MLI Rek Pekalongan itu kita kumpul ada di 2 tempat biasanya ya. Yang pertama itu kita di lapangan Jetayu ini ya. Kebetulan ini di tengah kota di depan Museum Batik Pekalongan ya. Kita kalau di Jetayu ini kita sore hari. Nah, kalau yang untuk pagi hari kita biasanya di lapangan Mataram. Kita memang di tempat-tempat keramaian karena memang harus harus banyak orang agar kita bersosialisasi memperkenalkan musang kepada masyarakat. Musang itu bukan hanya binatang pengganggu tetapi juga bisa kita pelihara, bisa menjadi sahabat manusia, bisa diajak bermain. Nah, kita sosialisasikan itu. Wah, ternyata memelihara musang ini tidak menyeramkan seperti yang dibayangkan sih ya. Ternyata di Indonesia itu juga punya ada 6 jenis musang, itu musang pandan, kemudian musang bulan, dan musang binturong. Nah, 3 musang ini sebenarnya bisa dibudidayakan menjadi kopi luwak. Itu ada 3 yang musang. harganya mahal itu ya Niko ya. Lumayan. Tapi ngomong-ngomong soal piara binatang, memang seperti tadi komunitas musang lovers ini, itu banyak manfaatnya Niko. Apa sih? Pertama kita jadi menghilangkan stres karena punya bisa melihat tingkah laku mereka yang lucu-lucu. Terus kita tadi jadi lucu ya. punya komunitas, bisa untuk berinteraksi, untuk networking juga jadinya. Jadi nggak hanya individualis, jadi sosialisasi juga tetap berjalan ya. Itu dia. Tapi ngomong-ngomong, kamu musangnya apa namanya? Maksudnya hewan peliharaan kamu namanya apa saja sih? Wah, banyak banget. Dulu kelinci, ada yang namanya Ferry, Mary, Terry. Kalau punya anjing saya namanya Toblerone, Skippy. Ada pokoknya banyak deh. Kalau sebutin satu-satu nanti Susah ya? panjang. Tapi ada salah satu musang Indonesia yang punya ciri khas sih, namanya musang akar. Nah, ini musang akarnya ada dari Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Ini uniknya, musang ini jinak, bentuknya juga lebih langsing dari musang pandan tadi, dan kotorannya tidak bau. Oh, emang kotoran musang nggak bau tadi katanya. Jadi itu salah satu alasan Aman ya. untuk dipelihara karena nggak merepotkan. Kayaknya di sini saya melihara musang lucu, namanya Zizi aja. Jangan dong.